pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan untuk mereview perdagangan di sepanjang hari ini, lantas bagaimana dengan proyeksi perdagangan untuk esok hari, kita akan berbincang melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Al-Fatih, VP dari Samuel Sekuritas Indonesia. Ya, halo, selamat sore Pak Al-Fatih. Selamat sore. Apa kabar? Baik, Kak. Salam sehat ya. Salam sehat juga Pak Al-Fatih. Langsung saja. Saya di rumah jadi nggak pakai masker, nggak apa-apa ya? Oh baik. Tidak apa-apa Pak. Yang penting indeksnya hari ini juga nampaknya kondisinya sehat juga nih Pak. Dengan penguatan yang terjadi. Lebih disokong karena faktor dari eksternal kah atau dari dalam negeri kalau menurut Anda Pak Al-Fatih? Ya, kalau dalam negeri barangkali pandeminya kan di Jakarta itu semakin terkontrol gitu ya. Sementara mungkin pengaruhnya bukan hanya pengaruh lokal ya, karena kita lihat regional juga naik semua. Nah ini kemungkinan besar sih memang masalah the Fed nih, isu tapering ya, dimana dia akan melakukan secara bertahap dan juga seperti suku bunga itu masih akan dilakukannya mungkin baru tahun depan. Jadi sangat-sangat terkontrol, maksudnya di mana mungkin mereka juga belajar ya dari tapering-tapering yang sudah terjadi di tahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi mereka lebih berhati-hati lah. Baik, dengan pergerakan hampir 2%, 1,7%, kemudian sekarang berada di level tertingginya closing market juga untuk hari ini di 6.144. Bagaimana dari sisi valuasinya menurut Anda? Ya, kalau market kita memang kalau hitung-hitungan relatifnya sedikit lebih mahal lah ya dari regional, tetapi kalau kita lihat dari pola transaksinya selama beberapa minggu ini memang masih flat ya, belum begitu jelas benar arahnya kemana, tapi kalau dilihat dari Messi ada sedikit bias ke bullish ya, tapi ya akhirnya kan memang kalau analisa teknikal kan butuh konfirmasi gitu, apakah dia bisa menembus level-level pentingnya di sini, level pentingnya di sekitar 6170, 6200 gitu ya. Oke, itu dia berarti level-level krusial dari pergerakan indeks di 6.170 sampai dengan 6.200 begitu ya Pak Al-Fatih? Ya. Baik, kalau kita cermati dengan kondisi hari ini, ada beberapa bank juga yang hari ini banyak mendominasi juga. Nah, bicara mengenai sektor perbankan begitu, Anda melihat dengan adanya POJK, kita tahu juga bagaimana bank umum, ketentuan dari layanan digital sudah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Apakah ini yang menjadi pendorong sektor perbankan mengalami lonjakan di pasar modal, atau ada sentimen lain secara teknikal saja, lebih kepada rebound saja misalnya, atau apa ini Pak? Ya, kalau secara teknikal memang banyak saham-saham yang di daerah support ya, bank-bank besar gitu ya, di daerah support dan rebound. Ya sedikit banyak sih memang terrefleksi di IHSG karena bobotnya masih cukup besar ya, sektor perbankan di IHSG. Jadi kan kemarin juga penurunan hari Jumat itu juga di daerah support ya, di sekitar 6.030 dan akhirnya rebound kembali hari ini. Jadi itu memang sejalan juga dengan sektor perbankan gitu ya. Dan mungkin ya POJK itu salah satu penyebabnya begitu ya. Yang pasti memang kalau seperti isu tapering itu mereda begitu ya, ekonomi beban terhadap indeks atau saham, sektor investasi di saham tekanannya berkurang ya, pasti bank termasuk yang akan dipilih. Baik, dan ini juga sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari pemirsa IDX Channel. Rata-rata menanyakan sektor perbankan juga nih. Coba kita ulas satu persatu ya Pak Al-Fatih ya. Kita ke Palangkaraya, ini ada Bapak Gilang ini. Selamat sore Pak Gilang. Menanyakan short term trading saja untuk AGRO atau Bank Rakyat Indonesia Agro Niaga Tbk sampai dengan jangka pendek. Karena hari ini lonjakannya hampir 7% ini Pak Al-Fatih, AGRO. Masih akan ada peluang naik lagi atau bagaimana Pak? Ya, untuk GRO ada level kritikal lah ya, di sekitar 2450 gitu ya, itu resistance yang terjadi dari 16 Agustus ya, itu puncak-puncaknya ada 2 kali sana, 2 kali tertekan. Jadi kalau level 2450 ini bisa dilampaui, maka dia akan bergerak uptrend ya. Nah, uptrend ini jangka pendeknya pertama mungkin 2670, kemudian ke 2880 gitu ya. Jadi
apa namanya 2450 ini penentuannya gitu. Jadi kalau mau beli sekarang boleh sebagai cicilan, tapi masih sifatnya trading gitu kan, dengan batas support di 2170. Ya kalau ternyata nggak kuat tembus 2450 ya berarti dia masih konsolidasi di level ini di sekitar 2170 sampai 2450. Berarti gitu, Pak Gilang, dan mungkin pemirsa IDX Channel yang sudah punya AGRO harus dilihat dulu level 2450 nih. Jadi tahanan kuat atau tidak ya Pak ya untuk resistennya. Kalau tembus berarti ke 2670 sampai dengan 2880. Sementara ada support di 2170 untuk AGRO. Baik, kita ke Malang ini Pak Victor. Selamat sore. Menanyakan BBKP. Wah, BBKP hari ini turunnya lumayan nih Pak untuk BBKP. Sementara Pak Victor sudah punya di 490. Apa yang harus dilakukan? BBKP ya ini apa namanya sejak turun gap di 20 Agustus itu memang trennya turun ya. Jadi kalau tren turun itu memang kenaikannya cenderung jangka pendek ya. Jadi kalau ada kenaikan mungkin kesempatan tuh untuk melakukan penjualan gitu. Saat ini resistance dekatnya di sekitar 496 ya, sedangkan support itu sebentar. Kalau support itu sekarang yang terlihat ada di 466 gitu ya, di 466. Cuman mungkin apa namanya ya kelihatannya di sekitar 465, 466 itu support yang terdekat gitu ya. Jadi mungkin akan ke sana dulu gitu ya. Baik, tapi dari sisi tren ini ada juga yang menanyakan dari Pak Anwar di Pati ini. Selamat sore Pak Anwar, juga menanyakan BBKP. Kalau Pak Anwar punyanya di 550, Pak Al-Fatih, tadi Pak Victor 490. Ini akhir tahun akan bergerak turun terus nggak kira-kira Pak? Nah, kalau untuk jangka panjang, oke, saya coba lihat. Kelihatannya sih mungkin nanti penentuannya kalau jangka panjang ya di sekitar 450 sampai dengan 400 ya. Kalau di sana masih tembus juga ya itu agak berat ya. Tapi kalau untuk jangka pendek kan tadi ada support dulu ya jangka pendek yang mungkin saja setelah mencapai itu ada ribuan-ribuan dulu gitu ya. Pada saat ini kan memang setelah dia mencapai harga tertinggi sejak Februari ya, dia coba tembus tapi setelah hampir seminggu 2 minggu itu akhirnya gagal dan tembus ke bawah ya, memang trennya turun dulu gitu ya. Support kuat sih di sekitar 396 ya untuk jangka menengah panjang. 396 itu dia support untuk jangka panjang dengan peluang ke 496 atau bisa di atas itu untuk jangka panjangnya Pak sampai akhir tahun paling tidak. Kalau sekarang sih cukup kuat ya di sekitar 496 sampai 540 itu yang cukup kuat. Baik, jadi kalau sudah punya posisi loss kan ada BPKP di 550 kemudian 490, jadi sebaiknya masih bisa di hold saja atau kita lepas saja Pak untuk nanti nunggu di harga supportnya? Ya, kalau long term sih dari konsensus itu ada di 550 ya. Nah jadi kalau ada ribuan-ribuan mendekati itu mungkin sebaiknya dijual dulu. Mudah-mudahan sudah ada keuntungan, tapi kalau belum pun agak berat ya untuk naik di atas itu pada saat ini gitu ya. Baik, itu dia analisis terkait dengan BBKP yang ditanyakan oleh Pak Victor di Malang, Pak Anwar di Pati. Pilihan investasi kembali kami serahkan kepada Anda. Pak Victor tadi juga menanyakan LPKR, Pak Al-Fatih. Ada apa nih hari ini minus 4,38%? Ya kalau kita lihat sebenarnya LPKR ini sejak pertengahan Juni itu udah downtrend ya. Jadi ya namanya selama downtrend itu cenderung memang akan membentuk harga-harga rendah, dalam arti setiap kali kenaikan itu sifatnya sebentar, sedangkan apa namanya koreksinya akan lebih lama dan biasanya cenderung menembus harga terendah sebelumnya. Jadi saat ini itu resisten kuatnya di 140. Artinya kalau mampu dia tembus di atas 140 itu akan berubah menjadi uptrend. Tapi saat ini downtrend. Nah, sedangkan batas bawahnya di 126 sampai dengan 120 untuk LIPO. Jadi kemungkinannya arahnya ke bawah dulu. Oke, jadi kalau sudah punya di 132 bagaimana nih Pak? Ini potensi kemungkinannya terbesar itu turun, tapi begitu ada kesempatan untuk naik ya, meskipun untung kecil atau bahkan belum untung, mungkin
dijual aja gitu ya. Nanti kita lihat biasanya kalau saya itu di bid offer ya pada saat market buka, di mana bid offer yang tebal gitu, nanti saya akan masuk order sedikit di atas atau sedikit di bawah order yang tebal itu gitu. Baik, itu dia untuk LPKR, karena juga informasi yang beredar kaitannya dengan ada rumah yang disita di kawasan dari Lipo Group Karawaci begitu ya Pak Al-Fatih, tapi tidak mempengaruhi secara teknikal, memang cenderungnya turun dulu begitu ya kalau kita lihat secara teknikal gitu. Bukannya udah dibantah berita itu? Iya, makanya ini informasi yang sebenarnya sobat beredar dan sudah dibantah juga oleh pihak belum bereaksi, marketnya belum bereaksi begitu. Jadi lebih kepada secara teknikal saja kalau kita lihat penurunan ini. Ya. Oke, itu dia untuk Pak Victor di Malang. Lanjut kita ke Bekasi, ditanyakan oleh Pak Anggiat ini, lagi-lagi sektor perbankan, Pak Al-Fatih BBCA. Bagaimana? Sudah punya posisi di 32.000, closing hari ini naik 0,8%. Ya, kalau saya melihat ini kemungkinannya masih akan melanjutkan kenaikan ya, hanya memang di 33.000 ini yang berat sekali ya, karena 33.000 ini sempat menjadi level-level kritikal ya sejak mungkin Agustus tahun yang lalu gitu ya. Jadi di level ini sempat menahan kenaikan, tapi begitu tembus setiap kali koreksi di sini susah untuk tembus ke bawah gitu. Sebaliknya setelah Juni itu juga seperti itu. Jadi sekarang kembali lagi nih mencoba menguji 33.000. Kalau berhasil ini kenaikannya akan jangka panjang begitu ya. Sementara 33.000 sebagai resistance ya, supportnya ya di sekitar 32.300 gitu ya. Oke. Jadi kalau sudah punya di 32.000 di hold saja ya, sambil nanti di hold aja. Menunggu 33.000, setelah itu potensi breakout-nya ada, tambah posisi atau dijual Pak? Kalau dijual nanti mungkin di sekitar 33.850 atau mungkin di atas itu ya. Tapi kalau mau ditambah posisi sih boleh aja. Tapi nanti kalau misalnya ada tambah posisi 33.000 itu jadi batas stopnya ya, batas risiko. Oke, itu dia untuk BBCA. Kita beralih ke sektor pertambangan, khususnya Adaro yang ditanyakan oleh Pak Anggiat di Bekasi ini. Sudah punya posisi di 1.290 Pak Al-Fatih. Strateginya bagaimana? Hari ini naiknya lumayan juga nih, 4,42% di 1.300. Ya, saya melihat 1290 daerah support yang cukup kuat ya. Jadi itu bisa ditahan aja, simpan aja. Resistance-nya ya memang di sekitar mungkin 1310, 1340 ya. Tapi kalau itu bisa tembus bisa ke arah 1400. Nah, batas risiko di 1290 kalau sampai ada tekanan jual yang cukup drastis dan 1290 tidak bisa menahan, ya kita harus batasi risiko, karena kalau itu tembus itu mungkin bisa turun agak jauh ya, barangkali sampai 12. Tapi dari sisi trennya untuk Adaro sekarang ini cenderung naik. Oke, masih cenderung naik ya. Berarti masih bisa di hold, ada peluang ke 1310, kemudian 1340, tertingginya di 1400 ya Pak Al-Fatih untuk Adaro ya. Oke dia. Untuk Pak Anggiat di Bekasi, BBCA Adaro pilihan investasi, kembali kami serahkan juga kepada Anda. Sekarang kita ke Dani di Tangerang Selatan. Selamat sore Pak Dani. Bank Mandiri sudah punya posisi di 5850 Pak Al-Fatih, kemudian TINS sudah punya di level 1475. Nah ini bagaimana nih? Lebih kepada untuk trading short term atau bisa untuk medium to long ini Pak? Untuk Bank Mandiri dulu. Ya, Bank Mandiri saya lihat potensi kenaikannya ada gitu ya. Kalau dilihat dari pola-pola dalam seminggu, sebulan inilah ya gitu. Nah, tapi sifatnya masih konsolidasi ya. Jadi di sekitar 6.000 gitu ya, 6.100 itu resistance-nya. Jadi kalau misalnya di level-level itu nggak kuat, mungkin bisa jual dulu sebagian, nanti buyback lagi di bawah gitu sampai level-level itu tembus. Kalau level itu tembus, dia akan lebih jangka panjang naiknya. Oke, itu dia. Berarti 6.000 sampai dengan 6.100 juga level krusial dari Bank Mandiri untuk naiknya ya. Sedangkan kalau di bawahnya risiko 5850 lah di pembukaan tadi pagi. Oke, Kang sudah punya di 5850 nih dari Pak Dani. Berarti masih bisa di hold Pak? Masih aman. Masih aman. Oke, itu dia untuk Bank Mandiri. TINS juga ditanyakan sudah punya posisi di 1475. Oke, TINS
kita lihat support yang cukup kuat 14-15 lah ya, di sekitar 14-15, 14-25 itu lumayan untuk jangka panjang ya, sejak bulan Juni pertengahan itu menahan ya penurunan dari timah. Nah ini sekarang dia mencoba naik untuk jangka pendeknya di 15.05 sampai 15.60 resistance-nya, dan kalau level-level itu bisa dilampaui maka dia akan bergerak ke arah 15.75 sebagai resistance jangka menengahnya. Wow, berarti 14.75 sudah dimiliki oleh Pak Dhani, ini masih ada kesempatan yang lebih jauh lagi untuk di hold ya Pak Al-Fatih, baik untuk yang pendek. Batas resiko di 14.25-an lah. Yes, itu dia 14.25, range tertingginya sampai dengan 15.75 untuk jangka menengah ini Pak Dhani di Tangerang Selatan. Baik, kita ke Kediri kembali lagi. Pak Santoso menanyakan untuk pergerakan 1 sampai dengan 2 minggu Pak Al-Fatih, ada KRAS kemudian ASRI yang dimiliki oleh beliau. KRAS sudah punya posisi 575, ASRI-nya di 190. Kira-kira akan kemana dalam 2 pekan Pak Al-Fatih? KRAS ini kelihatannya lagi sideways, flat ya, jadi mungkin di sekitar 550 titik crucial-nya, kalau bisa tembus itu bisa ke arah plus minus lah 600 gitu ya, tapi saat ini support di 505 mungkin jadi perhatian ya, karena kalau tembus di 505 ada kecenderungan dia kembali ke kisaran 475 ya, karena kan ini kan masih sideways ya. Iya. Berarti range-nya yang perlu dicermati 505 sampai dengan 550 atau 600 dulu Pak Al-Fatih? Ya. Baik, itu untuk pergerakan dari KRAS 575 yang sudah dimiliki oleh Pak Santoso. Jadi bagaimana? Karena closing hari ini hanya 510 Pak. Ada loss sedikit. Ya, itu yang harus dijaga kalau sampai turun di 505. Tergantung nih, apakah kemudian mau di average dulu nanti di sekitar 470 gitu ya. Atau mungkin jual dulu nanti buyback lagi di sekitar di bawah 470 gitu. Oh, itu dia strateginya. Berarti kalau misalnya mau dilepas boleh begitu, nanti ngambil posisi lagi di bawah di 470 atau 470 ke bawah ya Pak Al-Fatih ya. Sambil dilihat 505 ini bisa bertahan atau tidak untuk KRAS ya Pak? Ya. Oke, itu dia untuk KRAS yang hari ini closing di 510. Lanjut ke ASRI. Punya posisi di 190 Pak Al-Fatih. Kalau kita lihat Alam Sutra hari ini, naiknya lumayan juga hampir 4% di 161. Masih nyangkut sih Pak? Ya, katanya ini dalam sejak pertengahan atau akhir Juli ya, akhir Juli itu dia bergeraknya flat ya, sideways dengan resistance di sekitar 170, sedangkan support ya mungkin di 154 sampai dengan 150 ya, 149 lah gitu ya. Nah jadi ini kenaikan sedang naik ya, jadi mungkin di sekitar 164 sampai dengan 169 dilihat, kalau misalnya di sana ada tren jual mungkin dijual dulu, nanti buyback di bawah ya, karena ini kan kondisinya flat. Tapi kalau berhasil dia tembus di 170, itu mungkin akan range-nya akan berubah gitu ya. Kalau sekarang masih di sekitar 150, 170, kalau tembus 170, range-nya akan ke arah 170, 186 gitu ya. Oke. Jadi masih nyangkut juga kalau kita lihat tertinggi 186 sementara kepemilikan di 190. Bagaimana untuk Pak Santoso, Pak? Ya, jadi disesuaikan aja. Nanti 170 misalnya nggak kuat ya, apa mungkin dijual dulu, nanti di bawah dibeli lagi, atau nanti kalau 170 nggak kuat, nanti di 150-an beli lagi gitu, sampai nanti average-nya ada di sekitar 170, sehingga ketika harga meskipun konsolidasi sampai 170 bisa dijual portfolionya tanpa rugi gitu ya. Cuman ini sekarang kan dalam posisi rugi, jadi sebenarnya tidak dianjurkan sih untuk menambah portfolio dalam posisi sedang rugi. Jadi mungkin justru kurangi. Jadi ketika di sekitar 170 atau di atas 165 dikurangi, nanti di bawah di buyback lagi gitu ya, sampai nanti keuntungan kecil bisa menutupi kerugian di posisi awal gitu ya. Baik, itu dia untuk Pak Santoso di Kediri ya, untuk pertanyaan dari KRAS kemudian juga ASRI. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Masih ada beberapa pertanyaan lainnya Pak Al-Fatih, tapi kita akan bahas di segmen berikutnya. Kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa, kami masih akan kembali usai pariwara berikut ini.
and we